Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita Katami, saya Aci. Sekarang Cerita Katami kedatangan teman-teman relawan dari PMI Kota Bekasi. Yeay! Ya, kenalan dulu kali ya. Ada siapa aja nih? Perkenalkan, nama aku Lia. Aku dari Kaisar PMI Kota Bekasi. Ya. Terus? Kalau saya Dedi, karena saya udah tua, jadi sekarang saya TSR nih. Oh, Jadi gitu nanti ya? Bu Aci, kalau ngomongin relawan, ngomonginnya relawan aja. Relawan Jangan kalau aja. KSR itu saya nggak dianggap Iya. berarti. Karena saya Oke, sebenarnya oke. adalah dari TSR Kota Bekasi. Oke, sip. Berarti kita satu juga ya, PMI Palang Merah Indonesia. Yes. Nah, oke, sebelum ngobrol panjang, pengen tahu dulu nih, kita kepoin dulu nih. Kalian gabung di PMI sejak kapan kalian? Aku sendiri gabung di PMI itu dari SMP. Ikut PMR dari SMP, lanjut ke SMA. Dari Akhirnya kelas 1 tuh? dari kelas 1. Waduh. Akhirnya saking jatuh cintanya ya, akhirnya lanjut jadi KSR deh. Oh gitu, jadi bener-bener dari awal Iya, banget bener-bener ya? dari awal banget. Dari PMR SMP, SMA, sampai ke KSR. Kalau Kak Dedi sendiri? Kalau saya mungkin nggak di SMP, dulu SMP sempat pramuka. Oh, Tapi gitu. nanti ketika di SMA baru tuh tertarik karena memang banyak kejadian-kejadian dulu kan zaman-zamannya SMA ada Era 19 KPHO. bukan? Betul. Zaman-zamannya dulu itu kan ada KPHO yang semuanya wajib ikut pramuka, digojlok sama senior habis-habisan, banyak yang sakit dan lain sebagainya. Dari situ aja mulai tertarik bagaimana mulai ngembangin diri di PMR. Dari PMR tahun 97, mungkin PMR-nya tahun 94 ya. Tahun 94, 97 saya gabung di KSR Undi di Semarang. Nah, terus kemudian gabung di KSR unit markas karena memang kebetulan sudah mengabdikan diri berdomisili di Bekasi. ya. Panjang juga ya berarti ya. SMA ya itu 94. Iya, SMA 94. Kita udah lahir belum ya? Ya, makanya itu tadi tolong please jangan ngomongin masalah KSR gitu ya. Karena saya udah tua banget gitu. Ya, Kak Dedi dari PMR SMA, terus juga lanjut ke KSR Undip ya Kak ya? Oh berarti anak KSR Undip mana nih KSR Undip? Ada Nah, di halo sini. teman-teman Undip semangat ya. Sekarang mereka lagi ngembangin potensi-potensi lainnya. Karena kan kebetulan kalau di unit kampus itu biasanya kan lebih beragam dari berbagai fakultas gitu ya. Nah, fakultas-fakultas non kesehatannya mereka mengembangkan diri nih sekarang untuk yang rescue-nya untuk memperdalam bidang-bidang layanan di bidang PMI. Yang lainnya gitu. selain kesehatan. Oh iya. Kemarin Jendela Katami main ke seminarnya Undip Kak. Oh iya? Iya dong. Jadi cuma seru. diem-diem aja, Asik. tapi hadir di sana gitu. Harusnya pengen ikutan nih. Iya. Pengen penasaran soalnya. Iya, Soalnya Undip, wah kayaknya seru nih kegiatannya gitu. Kalau Undip kreatif semua. Nah lanjut, terus kalian kan dari PMR terus lulus KSR, kenapa masih mau lanjut lagi ke KSR Kak? Kenapa ya? Ada yang maksa nggak atau yang udah lah ikut aja gitu? Iya, Ada yang ada yang perfect. maksa, ada yang maksa. Maksa. Dari hati yang maksa. Awalnya udah seseorang ya. Iya, Sesuatu. dari hati. Oh, dari hati. Awalnya udah ngerasa capek banget waktu pas SMA tuh kayak yang udahlah nanti pas kuliah fokus aja kuliah aja nggak mau ikut kegiatan. Tapi ternyata tuh pas Nggak bisa ya? lihat bannernya, lihat flyernya, wah open recruitment kayak bergejolak gitu ya. Ayo cepetan Asik, daftar bergejolak. gitu. Berasa ada yang narik-narik. Iya, kayak ada yang narik-narik, manggil-manggil. Ayo kalau wah cukup banget nih nggak daftar akhirnya ya udah Akhirnya kita daftar. juga. Mau nggak mau ikutin kata hati Oh, aja. gitu. Nah kalau Kak Dedi sendiri dari selesai kuliah, terus akhirnya pindah ke apa namanya, mulai beraktivitas di Kota Bekasi ya full ya kerja ya. Terus akhirnya memantapkan diri nih, lanjut lagi deh nih, gue dukung nih kontribusi buat PMI gitu ya. Iya. Karena moto saya sendiri, saya pengen jadi bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Salah satunya kemudian selain dari pekerjaan, memang bagaimana harus bermanfaat untuk orang lain. Ada sisi-sisi lain, kalau orang ramai di LSM, NGO dan lain sebagainya, saya pikir karena memang mendalaminya dari awal, dari PMR, KSR di kampus sampai sekarang, kenapa enggak gitu. Toh kegiatan-kegiatan di PMI juga tidak bentrok dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan, sehingga nanti masih banyak waktu-waktu yang bisa disisihkan atau memang kesempatan untuk bisa mengembangkan kemampuan bermanfaatan untuk orang lain. Nah, terus kemudian juga yang terpenting sih banyak ketemu orang, gitu ya. Adanya banyak, iya nggak sih? Banyak ketemu
semua orang. Karena gini, ketika misalnya teman-teman mungkin yang terbiasa dengan satgas atau penugasan di tempat lokasi bencana ataupun yang lainnya pasti akan berkoordinasi dengan instansi atau organisasi lain. Nah di situ kita ada interaksi. Saya pikir bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain itu yang terpenting, menjalin hubungan, menjalin konektivitas dan lain sebagainya. Makanya saya pikir organisasi yang menurut saya yang paling saya yang saya pas ya adanya di situ. Ya, sehingga nanti ketika proses itu semuanya dinikmati. Ya value hidupnya ya. Jadi larinya kemana-mana. Yes. PMI jadi on track-nya ya. Nah. Oke. Terus lanjut kali ya sama Kak Dedi itu masuk ke Kota Bekasi tahun berapa? Aku 2014. 2014. Kak Dedi? Kalau saya masih baru kayaknya. Baru ya? Ya, karena yang baru 1 tahun terakhir ya. Iya. Di 2018 awal kayaknya. Tapi tetap ya masih di Palang Merah walaupun sebelumnya tadi ya. Iya, kan aktif sempat di Semarang di mana akhirnya tetap di walaupun beda-beda kota karena kondisi tapi tetap adanya di PMI. Nah sekarang kita ngomongin khususnya di Kota Bekasi dulu nih. Di Kota Bekasi gimana nih ketemu nih KSR? Kayaknya ada ribut nggak sih? Gimana sih ini rasanya nih gabung nih yang muda sama yang gitu, yang muda sama yang udah duluan muda. Iya udah duluan. Nah iya itu maksudnya. Nah gimana tuh? Agak sensitif sebenarnya kalau ngomongin masalah gap-gap seperti ini karena memang kadang-kadang mempertanyakan masalah umur gitu. Iya kayak. Iya. Mungkin ada beberapa juga yang ada yang nggak sepaham tapi ya maksudnya kalau dari aku sendiri sih selagi tujuan kita sama buat kemajuan PMI Kota Bekasi ya why not gitu buat apa? Udah sering nggak jalan bareng satu kegiatan? Ini ada unsur PMR, ada KSR atau ada TSR-nya? Kalau aku pribadi sih sama Kak Dedi sendiri, aku baru satu kegiatan kemarin Jember ya. Tapi bisa ya KSR, bisa nggak sih KSR masuk ke PMR, masuk ke susah nggak sih untuk beradaptasi masuk ke maksudnya untuk pengembangan ke PMR-nya, terus ke TSR-nya gitu. Apa tetap yang gap-gapan, bukan KSR, udahlah bodo sama PMR gitu. PMR kan ada pembina ini yang ngurusin atau pelatihnya yang ngurusin. Atau misalnya TSR, ya udah kan kita yang rasanya yang udah lebih paham, lebih mudahan duluan gitu kan. Itulah KSR, ya, jadi jalannya masing-masing apa bisa saling membaur? Kalau aku sih kalau buat yang tadi kalau ke PMR itu lebih mudah membaurnya karena kan dulu anak PMR kan jadi ngerasain ngerasain karena dari PMR ya dari PMR jadi ngerasain banget gimana caranya buat bisa bikin teman-teman PMR tuh nyaman sama kita. Gimana tadi kalau TSR? Kalau dari TSR sendiri aku juga sebenarnya jarang banget ada kegiatan bareng sama TSR kan karena di Kota Bekasi sendiri kita lumayan sendiri-sendiri jalannya jadi cuma beberapa kali doang bareng. Ya perbedaannya cuma situ aja dari cara pikir. Terus juga teman-teman di TSR ini kan basicnya juga nggak semuanya kayak kita nih, rata-rata di TSR tuh KSR Kota Bekasi itu mayoritas banyak banget yang dulunya tuh dari PMR karir jadi KSR. Nah mungkin buat beberapa anggota KSR ada anggota TSR yang dulunya yang berawal dari guru, pembina, dokter kayak gitu, itu banyak yang mungkin masih kurang sepaham lah tentang kepala merahan sama kita. Jadi aku juga ngerasa kayak ada yang beda nih, ada yang nggak sepaham aja gitu doang. Ya. Mungkin teman-teman TSR harus didengar nih. Jadi ada gap-gap sama miss-nya ada di mana kayak gitu. Karena kalau menurut saya pribadi, karena saya berasal dari PMR, udah pernah KSR dan TSR udah semuanya. Akhirnya ketika kita berjalan bersama gitu, lebih memahami gitu ya. Karena kita dulu pernah berada posisi seperti mereka. Nah makanya kalau sekarang sih mungkin harus bisa nahan ego gitu. Terus bagaimana proses pembimbingan, guiding dan sebagainya itu karena kan mau tidak mau mereka berada pada levelnya masing-masing. Misalnya PMR dengan KSR dengan egonya masih memunculkan. Terus kemudian juga ketika memutuskan sesuatu itu bagaimana masih melihat ke dirinya sendiri bukan orang lain atau komunitas dan lain sebagainya. Nah itu memang PR-nya kita adalah tadi ketika ketemu dengan teman-teman KSR yang rame gitu ya, terus kemudian gimana caranya ngendaliinnya. Nah itu aja sih. Tapi teman-teman saya sih insya Allah sih selama ini masih bisa berjalan gitu ya. Kalau misalnya untuk kemarin ada event bersama tuh yang ada mulai dari PMR, KSR sama TS itu so far so good gitu. Bisa blending, bisa blend banget gitu ya. Asal segala sesuatu memang dikomunikasikan visi misi kita apa, tujuan kita apa, target kita apa sehingga nanti masing-masing punya kepentingan itu
untuk bagaimana untuk menggolkan yang diharapkan bersama ya. tujuan bersama itu aja sih sebenarnya. Berarti KSR, PMR bisa bareng-bareng. Sangat bisa. banget Kalau ya. misalnya tadi dia bilang ada beberapa gap karena mungkin umur, pengalaman dan lain sebagainya dan background atau basic dari masing-masing pekerjaan itu kan sebenarnya hanya ini ya, hanya basic dari masing-masing. Mungkin bukan gap, tapi mungkin lebih ke saya kayak KSR aku begini gitu kan, takut Iya. salah gitu. Iya. Kayak kita kurang kenal aja jadinya kayak kurang deket gitu. Dan berasa ngobrol sama orang tua. Gitu. Ah, Nah gitu kali ya. setelah udah bareng satu kegiatan, akhirnya bisa melebur ya. Iya Baru banget. ketemu banget. oh Kayak iya ngerasa ternyata cocok. biasa aja, Biasa gitu, aja. Sama aja. ya gitu, nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih gitu kan, semuanya lebih asik. Nah, cerita lagi dong, apa sih yang menarik gitu di dalam kondisi markas gitu kan. Jadi kalau teman-teman mungkin dulu di PMR keseruannya seperti itu, nah sekarang keseruan di dalam markas itu seperti apa sih gitu, bisa jadi apa ya, apakah ada permusuhan atau justru wah kekeluargaannya nih gimana gitu. Nah pertemanan di markas seperti apa sih? Siapa tahu nanti ada di PMR yang udah lulus SMA, ini seru nih beneran KSR, ternyata bisa menemukan keluarga baru mungkin di dalam markas. Atau misalnya ada dunia hal yang berbeda waktu saat di PMR ketemu di markas. Nah cerita dong Kak. Aku punya, nggak tahu, aku punya mimpi gitu waktu pas aku PMR. Jadi pas di klub, didikan dan latihan, melihat ada kakak KSR tuh kayak wah banget, Keren. sampai iya keren Oke, banget, ya. keren banget. Terus Mungkin dulu lihatnya aku. kayaknya terus lihat, terus kayak tiba-tiba kepikiran aja, aduh bisa nggak ya kayak kakak yang di depan gitu ngomong ngajarin, kayak bener-bener ngeliat orang pintar nih lagi ngejelasin sesuatu ke dede gemesnya di SMP. Terus yaudah ikutin kegiatannya, kenal sama kakak-kakaknya, akrab. Terus kebetulan waktu itu aku ikut Jumbara juga waktu SMP, jadi ngerasa berbaur banget nih sama kakak-kakak yang di Kota Bekasi ini. Makanya pas masuk ke KSR juga lumayan mudah buat aku adaptasi sama kakak-kakaknya. Pasti ada sih suka dukanya, jadi kayak bener sih emang kalau tak kenal maka tak sayang, jadi bener-bener harus kenal, jadi bisa tahu banget oh senior gue yang dulunya gue bangga-banggain ini ternyata lebih hebat dari yang gue pikirin gitu. Kayak pengalaman dia tuh banyak banget. Jujur aja aku ngerasa ketemu banyak banget orang-orang hebat di Kota Bekasi itu, karena mungkin aku sebelumnya nggak pernah terlalu banyak nyari informasi kalau misalnya relawan-relawan di kota mana tuh pernah tugas apa. Jadi aku kalau baru pertama kali masuk waktu pertama kali masuk KSR tuh, pas aku dengerin cerita beberapa senior aku yang baru pulang dari Aceh tuh kayak wah bisa kayak gitu ya. Aku tuh kayak ngerasa Seru ya. bangga banget, dan aku jadi kayak termotivasi, oh harus bisa lebih berbakti lagi nih di Palang Merahan nih di sini. Kalau kali ini gimana? Perbedaannya signifikan kalau saya, karena kan saya dibesarkan di kampus. Oh gitu. Artinya di kampus, iya. karena basicnya saya adalah KSR kampus kan. Jadi ketika masuk ke yang KSR kampus itu bagaimana kemarin kita memang fokusnya adalah pengembangan keilmuannya. Jadi Setiap hari juga ketemu di situ kan. terus kemudian juga artinya sifatnya lebih ke homogen gitu ya, karena kan memang kita semuanya mahasiswa. Terus kemudian ketika gabung di KSR kan semuanya tahu di KSR seperti apa, sehingga pengembangan kita banyak di keilmuannya. Jadi mungkin kalau saya agak lebih pengetahuannya lebih tinggi gitu ya, artinya lebih maju, karena memang ibaratnya doktrinnya materi utama waktu di kampus ya seperti itu gitu. Nah tapi ketika terjun ke KSR unit markas itu 180 derajat gitu. Jadi bagaimana pengaplikasian yang ada di kampus itu diterapkan di situ. Satu, bagaimana berhubungan dengan orang banyak tadi, bagaimana berhubungan dengan orang baru. Terus kemudian ketika penugasan ternyata banyak hal-hal kayak misalkan buku tiliknya itu kan harus dilengkapi. Ketika di kampus kan kita tidak diajarkan, tidak difokuskan ke sana, tapi ketika di sana di pengaplikasian di lapangan, terutama di markas kan harus ada surat tugas, terus kemudian bagaimana kita maintenance alat dan lain sebagainya. Jadi saya pikir cukup signifikan, dan saya bangga menjadi bagian dari Kota Bekasi gitu ya. Keheterogenan ataupun perbedaan itu signifikan, iya. Ada yang seperti ini seperti itu. Saya pikir itu jadi pembelajaran buat kita gitu. Bagaimana kita bisa membawa diri kita berada pada posisi yang semuanya adalah untuk kepentingan bersama.
saya yang egois ataupun mereka yang lemah lembut, itu kan harus menyamakan. Kalau misalnya mereka berada pada level 4, saya ada di level 7, kita harus sama-sama ke level 5. Nah itu saya pikir itu yang menjadi pembelajaran. Jadi kalau memang ada perbedaan, ada tadi misalnya Kak Aci bilang ada permusuhan, pasti akan terjadi gitu. Tapi kan bagaimana tadi orang otak kita, kepala kita aja beda, kita aja bertiga sekarang beda gitu ya. Apalagi sekarang di sana ada komponen-komponen, ada pengurus, ada staf markas, ada KSR dan lain sebagainya. Tapi kan fungsinya sama. Bagaimana kita mengkomunikasikan semua kondisi perbedaan tersebut sehingga membuat menjadi satu persamaan tujuan dan visi dan misi yang sama. Intinya sih. Oke, kalau ngomongin komunikasi kali ya, gimana caranya nge-treatment komunikasi sama teman-teman yang tadi dibilang ya, di markas itu dengan berbagai macam latar belakang yang beda gitu. Kalian sendiri gimana? Aku sih berawal dari teman main sih. Oh, gitu ya? Pastinya mungkin kita punya ya orang-orang yang gak sefrekuensi sama kita di markas, pasti punya, pasti banget ada. Tapi kalau misalnya kita sering ketemu, sering main bareng, sering interaksi bareng lah ibaratnya. Jadi nggak cuma saya itu hello atau saling tag-tagan di Instastory, abis bumerang bareng terus kita tag-tagan, kan kelihatan orang-orang ngeliatnya kita akur-akur aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak ngobrol atau nggak main juga, jadi ya nggak saling kenal aja. Karena kalau misalnya kita cuma manfaatin waktu pas lagi tugas, pas lagi ada kegiatan bareng, kayak sibuk aja gitu sama tanggung jawab masing-masing kalau buat aku. Jadi main sih, aku sih lebih ngajak main aja, hangout gitu, hangout Jadi lucu di luar gitu. kegiatan Kegiatan PMI, kalian ini melakukan treatment bersama teman-teman yang ada ya. Jadi biar bisa klop sama teman-teman PMI ya. Iya. Klop kali ini sendiri gimana? Paham Sama. sebenarnya. Karena gini, apa namanya, sulitnya kita kan adalah kita ketemu dengan orang baru, dengan berbagai karakter gitu ya. Maka mau tidak mau kita harus paham dulu. Emang awal-awalnya baper ketika si A seperti ini, si B seperti ini dan sebagainya. Tapi kan lama-lama ini kita jadi paham gitu. Oh ternyata karakternya dia seperti ini, si A segini, si B segini dan lain sebagainya. Contoh yang paling sederhana adalah di WA group misalkan gitu, atau di grup-grup media sosial lainnya, kan akan terlihat kondisi ataupun bagaimana masing-masing sifatnya tuh muncul gitu ya. Kata kunci saya akhirnya saya pelajari adalah pahami sesuatu itu dari sudut pandangnya mereka, bukan sudut pandang saya gitu ya. Itu quotes-nya gitu. Jadi karena kalau misalnya ada satu permasalahan nih, sini ngoceh seperti ini, sini bijaksana seperti ini, maka kita harus memahami mereka. Memahaminya adalah sudut pandangnya mereka seperti apa gitu kan. Maka kita harus memberadakan diri kita gitu ya, ada di posisinya mereka gitu ya. Walaupun memang setidaknya juga kita tetap harus berpendapat supaya mereka juga paham bahwa kita tuh seperti apa terhadap suatu permasalahan gitu. Karena memang kalau dengan anak-anak muda biasanya gitu, anak-anak muda itu mereka meledak-meledak terus kemudian kadang-kadang out of box kan berpikirnya gitu. Kalau kita mah udah karena saya udah tua gitu ya, lurus aja gitu ya, lurus aja. Kalau mereka kadang-kadang out of box gitu ya. Dari situ kan kita udah kelihatan bahwa mereka ya memang tadi terkadang kan kalau anak, dalam tanda petik anak-anak itu suka melupakan kondisi-kondisi. Kalau misalnya hubungan sebab akibatnya juga mereka tidak terlalu memikirkan itu. Itu yang saya pahami bahwa itu yang harus kita gali gitu. Artinya kita pahami cara berpikir mereka seperti itu, maka kita bagaimana caranya untuk berada di posisi mereka, itu aja sih. Oke deh, terus dari KSR lagi nih, ini kan ngomongin KSR versus TSR nih. Iya, jadi kayak versi ini. Jadi ngomongin konsep relawan dari dua versi yang berbeda gitu ya. Karena memang ini yang terjadi gitu. Ya. Jadi kita kan pengen diskusi gitu biar teman-teman nanti PMR juga tahu seperti ini gitu. Atau misalnya teman-teman yang justru di markas juga kan ngelihat justru ini yang serunya gitu. Kalau nggak ada yang kayak gitu-gitunya, nggak ada asam manisnya, malah nggak seru ya. Betul. Gitu. Nah, untuk membagi waktu sendiri gimana nih? Tadi kan kata Kalia selain ya mungkin punya masing-masing punya kesibukan aktivitas masing-masing. Terus juga ada penugasan kegiatan di Kepala Merah. Kalia masih ada punya waktu untuk treatment bareng teman-teman. Saya tuh ngebagi waktu gimana tuh Kak? Kalau ngebagi waktunya sih, pokoknya aku nggak
nggak terlalu mementingkan, mesti nggak memprioritaskan kegiatan PMI juga tuh enggak, tetap ya pendidikan nomor satu buat aku. Tapi kalau misalnya ada waktu luang ya aku manfaatin aja, jadi kayak serba dadakan aja Tanpa wacana ya? Tanpa wacana aja. Lebih pasti lebih jadi. Soalnya kalau direncanain juga Nggak tuh kadang jadi ya? malah nggak jadi atau malah ya udahlah ntar aja jadi nggak jadi. Jadi kalau misalnya emang lagi waktu luang di grup WhatsApp juga ada informasi butuh penugasan ini, aku daftar, kalau aku bisa ikut aku ikut. Ada mau lagi ada waktu luang malam minggu, paling penting sih malam mingguan sih di Markas tuh anak KSR Gitu tuh ya? lumayan sering Isi malam waktunya mingguan. justru di malam mingguan ya. Berarti Iya, di jadinya malam di KSR juga dong. Bisa Biar sekaligus ya. ya sekalian bareng. Iya, ngedate yang bermanfaat. Nah kalau kali ini nih Kalau saya kan mungkin ya tadi, punya kalau di kesibukan juga. komponen-komponen TSR itu pasti bagi waktunya jadi 3. Satu pastinya Keluarga, pekerjaan, iya. terus yang kedua keluarga, yang ketiga Benar. pasti organisasi. Iya betul. Keluarga sama pekerjaan yang harus kita bicarakan di sini. Nah untuk organisasi sebenarnya mungkin kalau kami sih beda pendapatnya dengan teman-teman KSR. Karena kalau KSR kan masih senang-senang Iya. dan lain sebagainya. Kalau kami sih malam Prioritas minggu ya. mendingan sama keluarga dibanding sama Iya, anak-anak. benar. Tapi quality time-nya itu adalah di ketika ada penugasan, ada kerja bersama gitu ya. Di situ memang kita harus saling rangkulnya, mulainya di situ. Bagaimana kenal satu sama lainnya ada di situ, sehingga tadi pemahaman satu sama yang lainnya ketika memang kerja bareng di situ kan kadang-kadang kalau kita udah lebih dari 6 jam gitu ya, 8 jam bersama gitu baru muncul tuh Iya, benar. sifat-sifatnya Iya, ya, waktu lama ya. apalagi kayak kemarin kan Nah. ada kegiatan yang memang kita hampir 7 hari ya, 7 hari 7 bersama hari ya. bersama gitu kan, Iya, baru ya. 1 kali 24 jam aja kita udah ketahuan nih sifat aslinya. Makanya quality time saya dengan teman-teman tuh lebih dimanfaatkan ketika nanti ketika ada proses tadi kerja bareng, penugasan bareng gitu ya. Makanya seminimal mungkin saya ikut serta dalam kegiatan PMI ataupun kerelawanan yang muncul, sehingga tadi saya juga bisa berinteraksi lebih banyak dengan teman-teman gitu. Karena kan kalau hari biasa nggak ada kegiatan, Iya. kita hanya chit-chat di grup aja kan. Iya. Oke. Dari kalian sebagai KSR, evaluasi untuk TSR secara umum apa sih? Apa ya? Bingung juga aku. Yang sekarang dilihat lah kan, oh TSR tuh kayak gitu. Nah dari kalian ada masukan nggak untuk TSR? Misalnya ke depannya jangan kaku banget lah gitu. Kadang-kadang kapan-kapan apa? Pakai ini dong, sesekali dong ajak dong yang muda-muda ngopi bareng gitu misalnya. Tuh ada yang lebih duluan muda dong yang ngajakin gitu misalnya, atau apalah gitu. Kalau kaku-kaku banget mah aku juga enggak. Aku termasuk orang yang asal SKSD aja gitu sebenarnya. Tapi mungkin apa yang jadi halangan itu ya bener-bener karena jarang komunikasi aja sih. Karena kan mungkin ada beberapa anggota TSR yang kadang yang datang ya itu lagi atau yang sekali yang nggak datang terus tiba-tiba muncul, aku tuh bingung gitu. Iya, ini siapa? Ini siapa? Oh, ternyata TSR gitu. Iya udah gitu juga kadang kalau misalnya ada penambahan anggota TSR tuh teman-teman dari KSR juga Nggak nggak tahu tahu. ya. Ntar tiba-tiba nih ada tambahan anggota baru, jadi pas ada kegiatan bareng harus kenalan lagi dari awal, mungkin bakal jadi susah juga sih ya, karena kan pasti kita lebih seneng ngobrol sama orang yang awalnya tuh kita udah kenal enak gitu, jadi kita punya pembahasan yang sama. Sementara kalau misalnya kita baru kenal, ya kayak waktu pas Kak Dedi baru masuk di TSR Kota Bekasi ini, aku juga mulai bingung. Ini siapa ya? Yang mesti, ya bener kata Kak Dedi sih, pahami. Aku harus tahu dulu backgroundnya tuh sebelumnya dia siapa atau profesinya apa. Jadi ketika ngobrol enak gitu. Nah yang bikin aku nggak tahu kadang itu ya itu dari background teman-teman dari TSR itu sendiri tuh apa gitu. Jadi aku jadi kayak bingung sendiri mau kenalan dari awalnya tuh gimana kalau dari aku ya, karena mungkin aku juga minim kegiatan bareng sama teman-teman TSR. Nah kalau jadi kali ini gimana nih? Kan tadi masukan lihat untuk TSR yang tadi anggotanya nggak bisa kelihatan secara keseluruhan gitu, datangnya satu atau sebagian aja gitu kan. Nanti gimana tuh? Kalau saya sih sebaliknya, Evaluasinya gimana ke depannya? lebih banyak mengevaluasi teman-teman TSR sebenarnya. Karena kan memang kalau KSR itu memang organisasi dalam tanda petik lebih rapi, karena memang mereka berada pada terus kemudian juga berada pada sistem organisasi strukturalnya jelas gitu. Kalau TSR kan walaupun ada strukturnya, kita lebih banyak di kegiatan pekerjaan masing-masing, sehingga lebih ke sisipan sekali kalau untuk kegiatan ke Palmerahan. Makanya saya malah mengevaluasi ke teman-teman TSR gitu, bagaimana bisa
lebih adaptif terhadap teman-teman yang ada di markas, tidak hanya teman-teman KSR tapi juga ada teman-teman staff, teman-teman pengurus mungkin, bapak-bapak pengurus dan lain sebagainya, sehingga keberadaan TSR itu jadi memang terlihat atau memang muncul karena memang untuk TSR sendiri kan memang dibutuhkan keahlian-keahlian ataupun memang profesi-profesi yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan kepameran. Nah itu sebenarnya yang diharapkan. Nah untuk teman-teman KSR memang PR-nya tadi ketika kan sekarang layanan-layanan di PMI sudah banyak sekali, bagaimana mereka harus mengembangkan, kalaupun misalnya supaya terjadi keakraban atau bagaimana sinergi antara KSR dan TSR, ada pelatihan bersama. Terus kemudian juga mungkin teman-teman butuh media komunikasi, oh ternyata di sini ada expertnya nih di TSR komunikasi, dipanggil aja gitu, sehingga nanti ada hubungan batin timbal balik antara KSR dan TSR gitu ya. Artinya TSR bisa mengoptimalkan pemberdayaan keberadaannya, KSR dapat ilmunya yang bisa diaplikasikan nanti di lapangan gitu. Lebih ke arah tadi harus ada sinergi. Apakah tidak mesti melulu kegiatan bersama sebenarnya, tapi bagaimana teman-teman KSR bisa memanfaatkan teman-teman TSR untuk bisa lebih berkontribusi lebih banyak. Jadi bisa feedback ya, nggak nunggu misalnya oh TSR kok kayak gini sih, kayak misalnya Lia gitu ya. Oh ini siapa nih kok baru kenal gitu. Nah TSR juga salah sendiri baru nongol. Gitu kan. Udah gitu kan kadang-kadang misalnya datang ke markas sama keluarga dan lain sebagainya. Kan kita juga menyapanya suka ewo pakewo gitu ya, lebih ke saling menjaga. Kan teman-teman juga kadang-kadang punya kegiatan sendiri gitu ya, atau untuk blendednya tadi harus memang ada sinergi antara KSR sama TSR sehingga nanti mereka bisa jalan bersama. Oke, terus dari saat ini kan Kak Didi sudah ada di TSR nih. Sekarang melihat sudut pandang TSR seperti apa sih? Maksudnya? Sudut pandang maksudnya? Ya, yang saat ini di misalnya kok sekarang sampai sekarang TSR masih kayak gini, TSR kok masih kayak gini ya gitu. Harusnya kan bisa misalnya pengembangan kapasitas dinaikin lagi atau gimana gitu, yang dulu mungkin belum terselesaikan di KSR-nya Kak Didi, nah sekarang mungkin masih terjadi gitu. Kira-kira apa evaluasi apa nih? Kalau evaluasi sama KSR. Iya, karena kan sebenarnya pengembangan diri sekarang udah sangat luar biasa berbeda dengan zaman makin cepet ya, zaman saya mungkin gimana nih KSR? Kita senang banget kalau misalnya ada pelatihan dan kita dilibatkan gitu ya. Kebetulan dulu saya sering banget dipakai gitu ya, atau dijadikan panitia untuk kegiatan-kegiatan berskala provinsi, sehingga nanti pengembangan keilmuan kita banyak sekali terasanya di sana gitu. Saya melihat kalau teman-teman KSR sekarang itu lebih ke arah, mohon maaf ya, keberadaannya mereka itu berdasarkan keberfungsiannya mereka. Gue ke situ ada nilainya nggak, ada keuntungannya atau enggak gitu ya, sehingga tidak terlepas itu nanti kondisinya seperti apa, harusnya kan all in ya. Artinya all in itu selama ada waktu mereka bisa terjun langsung di situ. Tapi kalau sekarang saya melihatnya lebih ke memilih kegiatan. Terus yang kemudian yang kedua adalah ketika pengembangan kapasitasnya itu tidak dimaksimalkan. Ketika ada event, pelatihan dan lain sebagainya, mereka masih bentrok dengan jadwal pekerjaan, jadwal kuliah dan lain sebagainya. Karena ya tadi, karena saya dulu dibesarkannya di kampus, saya malah lebih banyak jarang masuk kampus dibandingkan dengan masuk KSR gitu. Jadi kebalik. Jadi ketika ada misalnya gua nggak biasa ikut, kenapa? Karena ada kuliah. Kebalik, saya kemarin saya nggak kuliah karena ada kegiatan KSR, saya kebalik gitu. Makanya saya kadang-kadang memberikan motivasi kepada mereka bahwa kita harus balance gitu ya, harus balance bagaimana kita mengabdikan diri kita di PMI, tapi juga jangan meninggalkan tugas dan kewajiban kita gitu ya. Tapi setidaknya itu tadi harus sama-sama, jangan sampai nanti menitik beratkan gua beratnya ke kuliah, gua beratnya ke PMI gitu ya. Karena dua-duanya menurut saya harus saling mengisi dan saling bermutualisme gitu ya, bahwa kegiatan PMI harus mendukung pekerjaan juga harus mendukung kegiatan PMI, sehingga nanti cita-cita kita walaupun mungkin tidak semulia orang lain, tadi minimal kebermanfaatan kita bisa dikerjakan gitu. Oke, untuk terakhir kira-kira relawan harus gimana sih, apalagi di eranya sekarang nih, perkembangan zamannya udah makin makin cepat gitu kan, teknologi era industri lah kayak gitu. Nah ini relawan harus gimana nih gitu, harus lebih gimana nih masukan dari kalian dan Kak Didi? Kalau saya sih cuma 3. Satu, total. Artinya total itu bukan berarti kita harus nyemplung ke PMI 100% tidak, tapi artinya total ketika ingin menjadi relawan, maka itu adalah satu komitmen yang harus kita ambil, sehingga kita harus bertanggung jawab terhadap komitmen itu.
Jadi kalau memang ternyata kita menjadi relawan, kerja dari pagi sampai sore gitu ya, ada kegiatan malam ya kita luangkan waktu di kegiatan malam total. Terus yang kedua, tingkatkan kapasitas, karena kita sekarang era bergulirnya sangat cepat, pengetahuan sangat cepat, terus kemudian layanan yang harus diberikan juga terhadap masyarakat itu harus baik, maka tingkatkan kapasitas. Jangan stuck, gue udah mampu di sini nih, jangan udah paling hebat di situ. Jadi kalau memang ada kegiatan, ada dana berlebih, kita maksudnya artinya dana kita ada cukup nih, tabungan buat ikut pelatihan, ikutan gitu. Selama ada waktu, ada dana, itu hayu gitu. Apalagi yang gratis kan banyak gitu ya. Tinggal kita maunya seperti apa. Terus yang ketiga adalah kalau tadi total, terus yang kemudian ada peningkatan kapasitas, dan yang terakhir adalah harus mampu mengembangkan komunikasi. Ya, artinya komunikasi itu nanti larinya ke kerjasama. Terus kemudian tadi bagaimana membuka link dengan orang lain sehingga nomor 2-nya bisa terambil gitu. Jadi menurut saya ada 3 komponen utama. Yang pertama tadi total, terus yang kedua tadi pengembangan kapasitas, yang ketiga adalah membangun meningkatkan komunikasi. Kalau dari kalian sendiri gimana ya? Udah diambil sama Kak Dini juga aku. Iya. Apa ya? Aku sih lebih ke lebih ke total komit sama apa yang udah kita pilih. Gak mungkin kan kalau aku percaya banget semua orang yang jadi relawan itu baik lah ya. Udah pasti berawal niatnya baik. Cuma kalau misalnya dari awal sampai akhir dia nggak komit di situ, ya bakal jadi ada dan tiada aja manusia-manusianya gitu. Nanti kalau ada kayak gitu bakal turun juga pengembangan kapasitas di markas tersebut. Jadi gimana ya, buat aku sendiri jadi ya kegiatan jadi itu aja, nggak maju-maju juga, bakal itu lagi. Jadi yang ada munculnya bakal si orang yang muncul nih di permukaan cuma dia lagi. Karena mungkin ada beberapa, jadi bisa jadi dengan adanya dia lagi ini beberapa orang ini juga jadi minder gitu loh buat muncul. Ya udahlah, dia udah dia aja gitu. Kalau sih lebih merasakan iya seakan-akan jadi karena juga merasa gue nggak diterima kali ya gitu kan, segan gitu lah gitu kali ya. Karena dari awal mungkin ayo udah mulai, kalau kata aku sih jangan takut, terus juga jangan minder juga gitu. Padahal mah ya nggak akan ada yang Bisa aja. Ini kan panggung bersama kita kan, jadi semua boleh tampil gitu. Kalau misalnya ngerasa yang tampil dia lagi, mungkin karena dari diri kita pribadi juga nggak mau buat mulai tampil dan membuka wawasan, membuka hati gitu ya, untuk bergabung. Ya awalnya semua orang pasti seperti itu, tapi harus berani mencoba. Ya, jadi balik lagi kita datang ke PMI pun untuk kontribusi ya. Jadi ya nggak usah karena si A karena si B, ya udah mau ada KSR kayak mau ada namanya TSR kayak atau apa, ya sudah, karena memang sudah komitmen apa yang bisa kita kontribusikan buat PMI, itulah yang jadi komitmen kita ya. Oke, terima kasih banyak banget kali ya Kak Dedi yang udah nemenin cerita Kak Tami di sini hari ini. Terima kasih juga Kak Aci, kita udah share artinya. Mungkin juga ini adalah kalau nanti ini rame nih yang nontonnya, ini adalah opini pribadi, jadi tidak membawa organisasi. Saya mungkin sebagai bagian dari TSR gitu ya, tapi bagaimana bisa mengeluarkan ide-ide ataupun mungkin sedikit wawasan buat teman-teman yang lainnya. Kalau memang ada salah, mohon dimaafkan. Iya benar Pak, dikoreksi juga boleh banget. Iya boleh banget. Mungkin di komen. Di komennya. Jadi ada diskusi sehingga kita mencari solusi. Oke, terima kasih banyak. Ini insight kita sebagai relawan ya. Karena selama ini kita mungkin banyak di jalan, banyak bertugas di lapangan, tapi kita jarang banget berdiskusi kayak gini. Nah, dengan berdiskusi kayak gini kita jadi tahu banget nih, teman-teman wawasannya ternyata luas banget gitu kan, banyak banget insight-insight yang sebelumnya nggak pernah kita tahu. Kalau ngobrol gini akhirnya ngerti gitu kan, akhirnya TSR pun bisa melebur jadi satu. Iya, harus makanya konsepnya relawan sebenarnya. Makanya kadang-kadang harus satu sisi memang harus ada pemisahan organisasi, tapi kita berada pada satu big, maksudnya satu induk yang sama, PMI. Kita sama-sama relawan, apapun namanya, apapun bentuknya, tugas pokok kita sebagai relawan PMI. Oke deh, kita sama relawan. Oh gitu ya. Terima kasih relawan, terima kasih juga udah nonton YouTube-nya Cerita Kak Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.